Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan struktur pembentuk dan pengembangan paragraf. Baik, masuk pembahasan yang mana pada materi yang kami ambil atau yang kami susun pada pertemuan kali ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, struktur pembentuk paragraf, yang kedua, pola pengembangan paragraf, dan yang ketiga, macam-macam paragraf dan kegunaannya. Adapun untuk yang pertama, struktur pembentuk paragraf. Struktur pembentuk paragraf berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 2, yaitu kalimat topik dan kalimat pendukung. Teman-teman bisa mengakses jurnal yang telah kami sediakan dan kami cantumkan pada daftar pustaka, yang mana pada jurnal tersebut terdapat kalimat topik dan kalimat pendukung, yang mana kalimat topiknya bisa teman-teman lihat pada judul, yaitu pelatihan menulis karya tulis ilmiah untuk mahasiswa manajemen pendidikan Islam Unisi Tembilahan. Paragraf tersebut dikatakan sebagai paragraf topik karena paragraf tersebut bisa berdiri tanpa adanya kalimat tambahan, yang mana bisa dimengerti dan gampang dipahami oleh pembaca dengan satu kali baca, karena berisi ide-ide utama atau gagasan pokok yang akan dibahas. Kemudian untuk struktur pembentuk paragraf yang kedua, yaitu kalimat pendukung. Kalimat pendukung ini merupakan kalimat-kalimat yang digunakan untuk memperkuat argumen dari ide utama atau ide gagasan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada jurnal, teman-teman bisa melihat pada bagian pendahuluan, yang mana penulis mencantumkan kalimat pendukung bahwasanya menulis karya tulis ilmiah seperti tesis memang harus memerlukan pengetahuan dan keterampilan tersendiri agar tercipta hasil karya ilmiah yang berkualitas dan sistematis. Kalimat tersebut dikatakan sebagai kalimat pendukung karena mampu untuk merupakan tambahan-tambahan kalimat yang digunakan untuk memperkuat ide gagasan atau ide pokok yang telah ditentukan sebelumnya tentang bagaimana sih, seberapa penting sih penulisan karya ilmiah itu digunakan untuk khususnya mahasiswa manajemen pendidikan Islam di Unisi Tembilahan. Selanjutnya, saya akan membahas rumusan masalah yang kedua, yaitu pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, cara analogi, pertentangan, dan perbandingan. Teman-teman bisa lihat pada teman-teman bisa lihat pada daftar pustaka yang telah kami cantumkan tentang cerita bawang merah dan bawang putih yang kami temukan di Wikipedia. Pada cerita tersebut menggunakan kalimat pertentangan, yakni bawang putih yang baik hati pun memaafkan mereka berdua, akan tetapi berbeda dengan ibu dan bawang merah yang selalu tamak dan serakah akan sifatnya yang selalu menginginkan harta yang lebih. Kalimat tersebut merupakan kalimat pertentangan yang mana melakukan atau memperjelas bagaimana sih pertentangan dari ketiga sifat dari tokoh tersebut, antara bawang merah dan ibunya serta sifat dari bawang putih yang berkebalikan sifatnya dengan bawang merah dengan ibunya. Yang kedua, yaitu menggunakan cara atau menggunakan kalimat perbandingan, seperti bawang merah dan bawang putih memiliki sifat dan perangai yang sangat bertolak belakang. Bawang merah merupakan kakak dari bawang putih, tetapi sifat di antara dua tokoh ini sangat berbeda, yang mana bawang putih memiliki sifat yang baik, ramah, tulus, pemaaf, jujur, dan dermawan, tetapi bertolak belakang dengan sifat dari bawang merah, si kakaknya, karena memiliki sifat yang pemarah, jika ingin berbicara tidak memperhatikan atau tidak memikirkan perasaan orang lain yang mendengar perkataannya. Yang ketiga, yaitu menggunakan cara analogi perbandingan dari sifat karakter dalam suatu tokoh di dalam suatu cerita. Misalnya, bawang putih sebaik pelita yang menerangi kegelapan. Artinya, bawang putih merupakan sosok yang baik, sosok yang bisa bercahaya di dalam kegelapan. Artinya
bawang merah ini memiliki sifat yang ketika ingin berbicara atau berperilaku kurang untuk memikirkan bagaimana tanggapan orang lain yang akan mendengarkan perkataannya, bagaimana perasaan orang lain yang akan menerima dari apa tindakan yang dilakukan, seperti itu. Mungkin hanya itu. Untuk rumusan masalah yang selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, adapun rumusan masalah yang ketiga yaitu macam-macam paragraf dan kegunaannya. Paragraf itu sendiri dibagi menjadi macam-macam paragraf itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka yang dapat teman-teman akses pada karya tulis ilmiah yang telah kami cantumkan, yaitu tentang pelatihan karya tulis ilmiah untuk mahasiswa manajemen pendidikan Islam di Unisi Temilahan. Paragraf pembuka terdapat pada bagian pendahuluan. Kalimat tersebut dikatakan sebagai paragraf pembuka karena berisi tentang seberapa penting karya tulis ilmiah untuk mahasiswa manajemen pendidikan Islam di Unisi Temilan. Adapun paragraf yang kedua yaitu paragraf penghubung. Paragraf penghubung terdapat pada metode pelaksanaan dan pembahasan. Dikatakan sebagai paragraf penghubung dikarenakan berisi tentang pelaksanaan yang dilakukan dan apa hasil yang telah didapat pada kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu paragraf penutup. Paragraf